bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Patricia Rambi. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, yaitu Kesatuan dan Sintesis Teologi Perjanjian Baru. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya saya dapat menyampaikan pembahasan ini. Harapan saya melalui materi ini kita dapat memahami bahwa meskipun kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis oleh penulis yang berbeda dalam waktu dan situasi yang berbeda, semuanya memiliki satu kesatuan pesan yang berpusat pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana seluruh ajaran dalam Perjanjian Baru saling melengkapi sehingga membentuk suatu pemahaman teologi yang utuh dan dapat diterapkan dalam kehidupan orang percaya. Nah, teman-teman, teologi Perjanjian Baru ini merupakan cabang ilmu teologi yang mempelajari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam 27 kitab Perjanjian Baru. Teologi ini tidak hanya mempelajari isi kitab secara terpisah, tetapi juga berusaha memahami hubungan antara kitab sehingga terlihat satu kesatuan pesan Allah bagi umat manusia. Dengan demikian, teologi Perjanjian Baru ini menolong kita melihat bahwa Allah memiliki rencana keselamatan yang digenapi melalui Yesus Kristus. Nah, istilah kesatuan dalam teologi Perjanjian Baru ini berarti bahwa semua kitab memiliki inti pemberitaan yang sama, walaupun ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, dan penulis kitab Ibrani. Nah, seluruh kitab ini tetap menyampaikan kabar baik mengenai karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, teman-teman, setiap penulis ini memiliki gaya bahasa, tujuan penulis, dan sasaran pembaca yang berbeda, tetapi semuanya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan berita yang kudus, saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Nah, sebagai contoh, Injil Matius ini banyak menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Markus lebih menonjolkan Yesus sebagai hamba Allah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lukas menggambarkan Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang. Sementara itu, Yohanes lebih menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah yang memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun memiliki penekanan yang berbeda. Nah, keempat Injil ini tetap mengarah kepada satu tujuan, yaitu memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini menunjukkan adanya kesatuan yang sangat kuat dalam pemberitaan Perjanjian Baru. Nah, kesatuan tersebut juga terlihat dalam surat-surat Paulus. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha manusia. Di sisi lain, Yakobus ini menekankan bahwa iman yang sejati harus diwujudkan melalui perbuatan yang baik. Kedua ajaran ini sebenarnya tidak bertentangan. Paulus berbicara mengenai dasar keselamatan, sedangkan Yakobus menjelaskan bukti dari keselamatan yang telah diterima. Nah, dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan menunjukkan keseimbangan dalam kehidupan orang percaya. Selain kesatuan, terdapat pula konsep sintesis dalam teologi Perjanjian Baru, yaitu sintesis berarti menggabungkan seluruh ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Baru menjadi satu pemahaman yang utuh. Dengan melakukan sintesis, kita tidak hanya melihat
setiap kitab secara terpisah, tetapi memahami hubungan antara semuanya sehingga terbentuk gambaran besar mengenai karya Allah dalam sejarah keselamatan. Ada beberapa pokok penting dalam sintesis teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan. Seluruh Perjanjian Baru menunjukkan bahwa keselamatan berasal dari kasih Allah kepada manusia. Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Dan yang kedua, Yesus Kristus menjadi pusat seluruh pemberitaan Perjanjian Baru. Kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan janji kedatangannya kembali merupakan inti dari iman Kristen. Semua kitab Perjanjian Baru ini mengarahkan perhatian kepada pribadi dan karya Kristus. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus memiliki peneranan yang sangat penting. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk menyertai, menghibur, menguatkan, mengajar, serta memimpin orang-orang yang percaya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga memberi kuasa kepada gereja untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, yang keempat, ada gereja dipanggil menjadi tubuh Kristus. Gereja bukan sekedar bangunan atau organisasi, tetapi merupakan persekutuan orang-orang yang percaya, dipanggil untuk hidup dalam kasih, saling melayani, bertumbuh dalam iman, serta melaksanakan amanat agung. Dengan demikian, memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, teman-teman, yang kelima ini ada kehidupan baru menjadi tanda orang yang telah diselamatkan. Orang percaya dipanggil meningkatkan kehidupan lama yang dikuasai dosa dan hidup dalam kekudusan, kasih, pengampunan, kerendahan hati, serta ketaatan kepada firman Tuhan. Keselamatan bukan hanya mengubah status manusia di hadapan Allah, tetapi juga mengubah cara hidupnya. Yang keenam, Perjanjian Baru juga mengajarkan pengharapan akan masa depan. Orang percaya menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan kehidupan kekal bersama Allah. Pengharapan ini memberikan kekuatan bagi umat Tuhan untuk tetap setia sekalipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, kesatuan dan sintesis teologi Perjanjian Baru ini memiliki arti yang sangat penting. Dengan memahami kesatuan tersebut, kita tidak akan membaca Alkitab secara terpisah-pisah, melainkan melihat hubungan antara kitab sebagai satu kesaksian tentang karya Allah. Sintesis juga membantu kita memahami bahwa seluruh ajaran Perjanjian Baru saling melengkapi dan membentuk dasar iman Kristen yang kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini mengajak kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, menjaga persatuan, mengampuni sesama, melayani dengan rendah hati, serta menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, pemahaman mengenai kesatuan dan sintesis teologi Perjanjian Baru sangat penting karena akan menjadi dasar dalam mengajar, melayani, dan membimbing orang lain agar semakin mengenal Yesus Kristus. Nah, sebagai penutup di sini dapat disimpulkan bahwa meskipun Perjanjian Baru terdiri atas banyak kitab yang ditulis oleh penulis yang berbeda, semuanya memiliki satu kesatuan yang berpusat pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sintesis teologi Perjanjian Baru membantu kita memahami keseluruh pesan Allah secara utuh, sehingga kita mampu melihat hubungan antara setiap kitab dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari teologi Perjanjian Baru bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperdalam iman, pengetahuan, memperkuat pengharapan, serta mendorong kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, demikian pembahasan saya mengenai kesatuan dan sintesis teologi Perjanjian Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.